Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis pasar dan industri pada investasi emas digital melalui platform Dana, Pegadaian, dan BNI. Yang pertama itu ada konsep analisis pasar dan industri, dibagi menjadi 3. Ada analisis pasar dan industri bertujuan untuk memahami kondisi eksternal yang memengaruhi kelayakan suatu investasi. Kedua, pada konteks emas digital, analisis pasar mencakup ukuran dan pertumbuhan pasar, tren digitalisasi, serta perilaku konsumen muda, seperti milenial dan Gen Z. Yang ketiga, ada analisis industri menilai tingkat persaingan, kekuatan pemasok, dan posisi strategis pemain utama seperti Pegadaian, BNI, dan Dana. Selanjutnya, ada bagan konsep analisis pasar dan industri. Analisis pasar dan industri. Yang pertama ada ukuran pasar, mencakup nilai dan pertumbuhan. Yang kedua ada struktur industri, ada kompetisi dan regulasi. Yang ketiga ada strategi investasi yang tepat. Dari hasil analisis ini dapat ditentukan strategi investasi yang sesuai dengan kondisi pasar dan kekuatan industri. Ukuran dan pertumbuhan pasar emas digital. Pada tahun 2022, nilai pasar 9 triliun rupiah, pertumbuhannya tidak ada, awal penetrasi pasar digital. Pada tahun 2023, nilai pasar 15 triliun rupiah, bertambah 35%, adopsi meningkat di kalangan Gen Z. Pada tahun 2024, nilai 20 triliun rupiah, pertumbuhannya bertambah 38%. Literasi keuangan makin tinggi. Dari analisis tersebut, nilai pasar emas digital di Indonesia mencapai 15-20 triliun rupiah pada tahun 2024, tumbuh 35-40% per tahun. Pegadaian memimpin pasar, disusul Dana dan BNI. Profil industri dan persaingan. Platform Pegadaian, pangsa pasarnya 40-45%, kelebihan utamanya kredibilitas BUMN bisa konversi ke emas fisik, kelemahannya biaya cetak. Dana 25-30%, kelebihan utamanya akses mudah investasi mulai dari Rp1.000. Kelemahannya tidak bisa emas fisik. BNI pangsa pasarnya 10-15%, kelebihan utamanya integrasi layanan bank dan aman. Kelemahannya biaya admin relatif tinggi. Industri emas digital bersaing ketat dengan segmen pasar yang berbeda. Konservatif untuk Pegadaian, retail muda untuk Dana, dan nasabah prioritas BNI. Analisis supporters by forces. Yang pertama, ancaman pendatang baru, sedang hingga tinggi, mudah masuk melalui vintage. Yang kedua, kekuatan pemasok, sedang PT Atam sebagai pemasok utama. Yang ketiga, kekuatan pembeli sangat tinggi, banyak pilihan aplikasi. Yang keempat, ancaman produk substitusi tinggi dari saham, reksadana, dan kripto. Yang kelima, persaingan industri sangat tinggi, perang harga dan promosi. Konsumen memiliki daya tawar tinggi dan kompetisi mendorong inovasi harga serta fitur digital. Kasus proyek kelompok, simulasi, investasi Rp200.000 per bulan selama 3 tahun platform. Pada Dana, total investasinya Rp7.200.000. Nilai akhir 2025 sebesar Rp8 juta. Keterangannya fleksibel dan cepat. Kemudian pada Pegadaian, total investasinya Rp7.200.000. Nilai akhir 2025-nya Rp7.850.000 dan keterangannya stabil biaya cetak. Kemudian pada BNI, total investasinya Rp7.200.000 dan nilai akhir tahun 2025-nya Rp7.700.000 dan keterangannya aman tapi kurang fleksibel. Dana unggul bagi mahasiswa, Pegadaian untuk investor konservatif, dan BNI untuk pengguna bank. Selanjutnya contoh soal dan pembahasan. Soal, jika harga emas naik 10% dan spread di Dana 3%, berapa keuntungan bersih dari investasi Rp5 juta? Perhitungan,
Harga jualnya Rp5.500.000, spreadnya 3% kali Rp5.500.000 sama dengan Rp165.000. Keuntungan bersih yang didapatkan Rp335.000 atau 6,7%. Soal ini menunjukkan bahwa walaupun spread mempengaruhi hasil, tren harga emas tetap menjanjikan untuk investasi jangka menengah. Kami sampaikan kepada Bapak Abdul Salam MM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan investasi serta rekan-rekan kelompok studi kelayakan investasi. Semua pihak yang membantu proses riset proyek emas digital. Semoga hasil ini memberikan manfaat akademik dan praktis. Semoga analisis ini memberi pemahaman lebih dalam tentang dinamika, pasar, dan industri investasi emas digital di Indonesia. Mari menjadi investor yang cerdas, etis, dan berorientasi jangka panjang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.